Hai gengs, kalian pernah nggak kepikiran belanja sayur jam 12 malam? Aku juga nggak pernah. Sampai malam itu aku terpaksa ke pasar karena ibu nyuruh beli daun bawang, padahal udah lewat tengah malam dan aku udah skincare-an. Tapi katanya, cepat, kalau enggak sambal besok pagi hambar. Ya udah, demi sambal, aku berangkat dengan hoodie dan muka yang udah glowing tapi takut keringetan. Pas sampai di pasar, suasananya aneh. Lampu-lampu sebagian padam, cuma kios daging sama warung kopi yang masih buka. Tapi anehnya, bau amisnya bukan cuma ikan, ada aroma daging segar yang entah dari mana. Terus ada suara orang manggil dari ujung lorong. Mbak, mau belanja tengah malam ya? Aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Cuma kipas rusak muter pelan, bunyinya kretek-kretek kayak suara sendi nenek-nenek ngekrek tulang. Aku jalan lagi, lewat tukang ayam. Ayamnya pada berdiri sendiri. Serius? Yang tadinya udah potongan, sekarang badannya nyatu lagi. Terus mereka jalan kayak model catwalk tapi tanpa kepala. Aku spontan ngomong, "Woi, ini ayam organik atau zombie free range nih?" Lanjut jalan, aku nemu kios baju bekas. Penjualnya senyum manis banget, tapi pas aku perhatiin ternyata nggak punya mata. Dia nawarin, "Baju murah, Mbak, cuma 30.000, sudah dicuci di air kembang 7 rupa." Aku bilang, "Kak, saya cuma cari daun bawang." Dia jawab, "Daun bawang ada di kios sebelah. Tapi hati-hati, penjualnya suka nyari pembeli tambahan buat dagangan terakhirnya." Aku ngakak dalam hati, kirain kode promosi. Ternyata maksudnya, setiap kali dia jualan terakhir, selalu ada pembeli yang hilang. Aku mulai panik. Tapi pas balik badan pasar tiba-tiba rame. Semua kios buka, semua pedagang teriak, "Tahu bulet, ikan segar." Jeroan baru nyampai dari kuburan. Aku baru sadar, pembelinya bukan manusia. Ada ibu-ibu tapi wajahnya bolong. Ada bapak-bapak tapi kepalanya dua. Ada anak kecil yang jualan permen sambil melayang setinggi plafon. Dan parahnya, mereka semua nyerocos kayak penjual beneran. Aku bahkan hampir beli cabai dari kuntilanak yang ngomongnya lembut banget. "Mbak, mau pedes level dunia lain?" Puncaknya ada suara dari speaker pasar yang retak. "Selamat datang di pasar tengah malam. Diskon setan beli satu dapat jerit. Transaksi berlaku sampai ayam berkokok atau jiwa Anda habis." Aku kabur, tapi setiap lorong yang kulalui balik lagi ke tempat semula. Kayak main game level neraka. Lorong sayur, lorong ikan, lorong baju, lorong arwah penasaran. Sampai akhirnya aku nemu kios sayur bertuliskan Bu Parsi. Aku langsung teriak, "Bu, daun bawangnya masih ada nggak?" Dia senyum manis. "Ada, Nak. Nih, sekalian bonusnya ya." Aku lihat, bonusnya bukan plastik tapi tangan. Tangannya ngelambai pelan sambil nyengir sendiri di dalam kantong sayur. Aku muter lagi ke arah kios ikan dan nemu tulisan gede. "Tukang ikan rukun setan makmur, buka sampai kiamat." Ikan-ikannya masih hidup, tapi matanya semua ngikutin aku. Kayak CCTV organik. Tiba-tiba satu ikan nyeletuk, "Mbak, jangan belanja di situ. Yang jual daun bawang itu bekas manusia." Aku panik, bekas manusia gimana maksudnya? Ikan itu bilang, "Dulu dia pedagang biasa, tapi karena nggak laku, dia jual jiwanya biar dagangannya awet. Sekarang dia abadi, dan daun bawangnya ikut tumbuh dari arwah pelanggan terakhirnya." Aku diam, terus nyadar, oh berarti yang daun bawang di dapurku itu aku sendiri yang jadi pelanggan terakhirnya. Belum sempat aku mikir panjang, tiba-tiba semua lampu pasar padam. Gelap, sunyi.
Cuman kedengeran suara kantong kresek melayang pelan. Lalu dari ujung lorong muncul bayangan tinggi pakai topi caping, bawa golok sayur. Dia jalan mendekat sambil ngomong, "Belanja lagi, Mbak. Sekarang semua gratis, asal mau stay di sini selamanya." Aku teriak, "Tidak, makasih. Saya sudah dapat daun bawang seumur hidup." Terus aku lari sekencang-kencangnya. Tapi pasar kayak nggak ada ujungnya. Setiap aku belok, selalu balik ke tempat yang sama, kios Bu Parsi. Sampai akhirnya aku inget, aku bawa minyak kayu putih. Aku cipratin ke tanah, ke udara, ke daun bawang di tangan Bu Parsi. Tiba-tiba seluruh pasar nge-freeze, pedagangnya berhenti, ayamnya jatuh, dan Bu Parsi menatapku dengan mata kosong. "Ah, wangi nenek-nenek, aku kangen masa hidupku." Terus semuanya lenyap. Aku sadar-sadar udah di depan rumah. Tapi tangan kiriku basah. Pas kulihat, aku masih megang ikat daun bawang yang sama. Dan dari batangnya, keluar suara kecil. "Terima kasih ya Mbak, udah balik lagi. Sekarang giliran aku yang nyamperin." Dan begitulah, gengs. Sejak malam itu, aku udah nggak pernah masak pakai daun bawang. Karena tiap aku iris sedikit aja, dari dapur suka ada suara, "Auci, hati-hati dong." Jadi kalau kalian belanja di pasar tengah malam dan lihat promo, beli satu gratis jerit, percayalah, jangan ambil. Diskonnya nggak sepadan sama harga jiwamu.